saya menjelaskan sedikit. Satu, pengertian sedekah dan hukum sedekah itu. Sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Sehingga dari penjelasan pengertian sedekah itu kita benar-benar ikhlas tanpa ada pamrih atau pamer, karena kita mengharapkan ridho Allah itu penting. Kadang kita sedekah bukan karena ridho, karena membalas kebaikan kita dengan kebaikan dia. Contohnya seperti si A sedekah ke si B, itu memang niatnya sedekah tapi ada niatnya lain, yaitu biar dia baik kepada saya atau biar dia nolong saya sehingga saya harus sedekah ke anak B itu. Karena sedekah itu tergantung niat kita, bukan tergantung niat orang lain. Kalau niat kita baik, harap ridha Allah, insyaallah sedekah kita akan diterima. Dan mengenai sedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Langsung artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan surga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami telah datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnalah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Dalam firman Allah ini juga dijelaskan, kalau kita berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dan di kitab-kitab pun dijelaskan, keterangan-keterangan para kiai-kiai juga sering dijelaskan, kalau sedekah satu dikali lipatkan menjadi berapa? Berapa yuk? 10. Kalau seandainya kalian sedekah 10.000, nanti bisa menjadi 100. Kalian sedekah 100.000 menjadi 1 juta, bahkan bisa berkali lipat lagi. Gitu. Oke, kalau sedekah itu jangan memandang ini udah kaya, oh ini udah terlalu kaya, oh ini miskin, ngapain tak sedekah ini miskin, enak ke kaya nanti bisa dibalas kalau kita butuh. Gitu. Gak harus itu. Semua kita sedekahkan tanpa melihat siapa dia. Tetap kita niat sedekah. Pemberian sedekah hendaknya benar-benar ikhlas. Nah, di LKS itu juga dijelaskan harus ikhlas, karena ikhlas itu penting. Jangan sampai ada rasa riya atau pamrih. Kemudian setelah sedekah diberikan, kita tidak boleh menyebut-nyebut pemberian kita lebih mengolok-olok si penerima sedekah, karena hal tersebut dapat menghapus pahala. Nah, kalau kalian sedekah, seandainya si B sedekah ke si A, terus si B ini cerita ke si C, oh saya habis sedekah ke si A 100 juta, seandainya gitu, 1 juta. Oh, akhirnya si C ini merasa, oh ini kok pamrih ya, kok ria ya. Tahu ria enggak atau pamrih enggak? Tahu ya, nggak usah dijelasin karena kalian udah paham. Nah, maka dari itu kembali, yaitu belajar ikhlas kalau bersedekah tanpa ada rasa riya atau embel-embel balasan kepada orang lain. Nah, hukum sedekah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkad itu
Namun begitu pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Misal ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi maka nyawanya akan terancam meninggal. Dari itu ada yang sunnah muakkad dianjurkan, ada yang diwajibkan. Nah, diwajibkan itu kalau dia benar-benar kalau nggak makan hari ini dia akan meninggal, sehingga itu wajib hukumnya untuk bersedekah itu wajib. Dan rukun-rukun sedekah itu ada beberapa syarat, tapi saya nggak jelasin ya karena terlalu banyak. Nah, manfaatnya sedekah saya baca ya di sini, dapat membantu meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama, sebagai obat penyakit, dapat meredam murka Allah yang dan menolak bencana, juga menambah umur. Kalau kalian sedekah berapa ya, seandainya 100.000, umur kalian tambah terus, nambah sampai panjang umur, sampai umur 80, 90. Kalau udah 80 udah wis waktunya kalian untuk tobat. Umur 60 udah waktunya kalian tobat. Makanya di masjid-masjid itu rata-rata anak muda atau orang tua? Orang tua. Karena kenapa? Orang tua itu sudah merasa, bahkan ada yang sudah meranjak umur 50 ke atas. Kenapa? Karena orang tua itu merasa umurnya sudah mendekat. Dan apa nanti dibawa di akhirat kalau enggak sholat jamaah dan lain-lain. Sehingga kebanyakan kalau era sekarang anak muda kemana? Ke kafe, kalau enggak ke warung kopi. Kalau malam-malam akhirnya sibuknya kelewatan skip. Kok ini mati loh. Lanjut, pengertian hibah dan hukumnya. Menurut bahasa hibah artinya pemberian, sedangkan menurut istilah hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa berharap apa. Sedekah dan hibah itu hampir sama tapi beda. Kalau kita bisa teliti dan kalau kita berpikir, sedekah juga pemberian, tapi kita belajar ikhlas, berharap ridho Allah. Kalau hibah itu pemberian tapi cuma tanpa berharap apa-apa. Berarti secara tidak langsung pemberian dan hibah dan sedekah itu hampir sama tapi beda pengertian saja. Dan hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan perang si pemberi dan si penerima, hibah bisa menjadi makruh, wajib dan haram. Wajib, saya jelaskan yang wajib dulu. Wajib hukumnya suami dan anak itu wajib. Suami menafkahi anak dan istri itu wajib. Kalau seandainya saya punya istri ya, punya istri si cantik, terus saya punya anak si A. Nah, si cantik dan si A itu saya wajibin. Saya wajib menafkahi istri saya dan anak saya. Itu wajib. Haram, ini ada hukum haramnya juga. Kita harus teliti ya. Hibah itu juga ada hukum haramnya.
Hukum haram menjadi haram manakala harta yang diberi berupa barang haram, misal minuman keras dan lainnya sebagian. Hibah juga bisa haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberi kepada orang tua atau kepada anaknya. Haram tandanya Fari sama Alul. Fari ini hibah jajan, terus Alul terus Fari kok saya lapar lagi, diambil lagi, itu hukumnya haram. Haram yang hari karena nggak boleh diambil lagi. Dan sodako minuman keras itu tidak boleh, atau seperti narkoba, ganja dan lain-lain itu nggak boleh. Itu bukan sodako namanya, bukan sodako, bukan hibah. Sodako sih hibah. Dan hukumnya makruh, ini makruh, ada makruhnya juga. Menghibahkan sesuatu dengan bermaksud mendapatkan imbalan sesuatu baik, berimbal maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Berarti hukumnya makruh apabila berharap sesuatu yang diberi orang itu menerima tapi si pemberi berharap ada imbalannya. Dan yang terakhir, karena terlalu lama juga ya saya menjelaskan, hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang maksud untuk memuliakan, untuk memberi penghargaan, seperti lomba-lomba kayak kemarin sekolah kalian habis juara satu ya. Juara satu apa? Al-Banjari. Satunya apa? Tilawah ya, kalau nggak salah ya, atau apa, lupa saya. Itulah itu hadiah. Nah, itu kalau kita prakteknya langsung hadiah itu. Al-Banjari itu dapat 300.000, nanti dapat piala. Itu hadiah. Nah, hadiah materi terakhir dari saya sekian ya, karena saya membahas 3 itu: sedekah, hibah, dan hadiah.